khutbah dimulai, mohon kepada jamaah ketika khutbah itu tidak boleh bicara sendiri. Kata Nabi, nanti sholat Jumatnya faqat lagu, ikut sholat Jumatnya sia-sia, jadi nggak boleh ngobrol sendiri, kecuali khotib ataupun orang yang diizinkan sama khotib. Mohon adik-adik yang nanti rame, bapak-bapak segera ditempel ya, didekati supaya tidak rame. Semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat hadani Allah wa iyyakum. Pertama, senantiasa kita bersyukur, ucap alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah tabaraka jalla dzikruhu, di mana Allah melimpahkan, mencurahkan nikmatnya yang secara nas disebutkan manusia akan sering lupa terhadap dua nikmat. Maka mari kita syukuri dari nikmat tadi yang seringnya kita lupa, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri sholat Jumat pada kali ini dengan keadaan sehat insyaallah. Alhamdulillah kita diberikan kelonggaran, yakni tidak tersibukkan dengan musibah-musibah yang tentu kita berhindar, meminta kepada Allah agar dihindarkan dari musibah-musibah, sehingga musibah tadi menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah jalla dzikruhu. Maka syukuri. Dan yang terbesar ialah nikmatul iman, nikmatul Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama, wasiat yang senantiasa para khutbah menyampaikan agar senantiasa kita semuanya tanpa terkecuali, baik yang muda ataupun yang sudah sepuh, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan akhir dari hayat kita ketika dicabut oleh malakul maut ketika dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah jalla dzikruhu, senantiasa menaati apa yang menjadi perintah baik dari Quran maupun sunnah, dan kita jauhi segala larangan-larangan baik yang ada dalam Quran maupun sunnah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pengikut beliau secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan, tanpa meninggalkan ini dan itu, tanpa meninggalkan karena ada hawa nafsu, tanpa meninggalkan karena mungkin malas untuk belajar. Kita ikuti Nabi dan para sahabat secara akidah, ibadah, juga secara muamalah dan bagaimana kita berakhlak. Jamaah sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum.
dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk, buku pedoman, kalamullah, terdapat resep, terdapat solusi dari problematika kehidupan kita agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah menuju jannah, surga. Tatkala seseorang mendapatkan magfirah, otomatis dia mendapatkan jannah. Yang kata Allah, luasnya itu seluas langit yang 7, seluas bumi. Bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian definisi orang yang bertakwa disebutkan dalam 2 ayat berikutnya. Nanti setelah ini dibaca sendiri. Ali Imran 133, 134, 135. Siapa muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dhara'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya tidak membahas ini, tapi yang kita akan bahas ialah ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini tema pembahasan khutbah kali ini. Orang-orang muttaqin yang disebutkan dalam Ali Imran 135 ialah orang-orang yang jika melakukan fahishatan ay al-kabair, melakukan dosa besar. Bagaimana ciri membedakan dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar ialah dosa yang terkutip dalam ayat maupun hadis ada ancaman laknat, ada ancaman neraka, ada ancaman Allah berlepas diri, ada ancaman Rasulullah berlepas diri, atau kalau tidak dia dosa yang ada ikopnya di dunia, potong tangan, dirajam dan yang selainnya, masuk dosa besar seluruhnya. Termasuk ghibah juga dosa besar disebutkan dalam surat Hujurat. Ya. Seperti apa? Memakan bangkai saudaranya. Kita bangkai ayam saja enggak mau, ini bangkai manusia. Audolamu anfusahum. Lihat, orang-orang muttaqin disebutkan di sini dia melakukan fahisah atau zalim terhadap dirinya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, artinya Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahmatullah, syarat masuk surga itu tidak ada syaratnya uang urip lan duwe dosa belas. Enggak. Ini secara fitrah manusia pasti. Kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan anak cucu Adam itu pasti sering melakukan dosa. Khata' ditasydid toknya, artinya sering melakukan dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah at-tawwabun, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira. Disebutkan di sini dolamu anfusahum, orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri. Yang pertama melakukan dosa besar, yang kedua dolim terhadap dirinya sendiri. Nanti dolim terhadap dirinya sendiri ditutup atau ada kaitannya dengan penutup ayat. Kenapa mendolimi dirinya sendiri? Karena seseorang yang melakukan dosa itu sebenarnya tidak ada yang dirugikan
kecuali dirinya sendiri. Kalau dia mencuri, kalau dia menghibah, kalau dia dusta, kalau dia menipu, secara hakiki iya dia merugikan orang lain, tapi ujung-ujungnya dia sendiri nanti yang rugi di akhirat. Pasti apa? Sebesar apapun dosa itu akan diperhitungkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan dolim itu ada 3 ya. Yang pertama ialah adzulmu la yukfar, kedzaliman yang kalau sampai dia mati membawa dolim ini tidak diampuni selama-lamanya, yakni kedzaliman yang sifatnya syirik, meminta pertolongan, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalau dia mati membuat dosa ini pasti tidak diampuni. Lalu yang kedua, yukfaru alaihi, dosa-dosa besar selain dosa syirik. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi Allah ampuni karena syafaat anaknya, atau syafaat orang soleh, atau syafaat Nabi. Bisa juga harus dibersihkan dulu sebelum masuk surga, karena surga tidak menerima orang-orang yang kotor, kecuali harus dibersihkan dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga ialah adzulmu la yutraku, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan kezaliman yang tidak dibiarkan ialah kezaliman kepada sesama hamba. Kalau dia mati masih membawa dosa zalim, pernah menampar, pernah menggibah, pernah menipu, pernah membunuh seorang hamba yang lain, maka di akhirat nanti akan diadili seadil-adilnya. Oke, di dunia tidak lolos dari jeratan kejaran polisi, tapi di akhirat pasti akan diadili dengan seadil-adilnya. Maka walaupun Anda orang soleh, rajin ibadah, kalau sampai membawa dosa kedzaliman kepada sesama saudaranya, segera minta kehalalan mumpung masih di dunia, tidak usah menunggu lebaran, karena lebaran masih lama lagi. Dan yang tidak ada bisa menjamin kalau Anda lebaran masih hidup, ya. Kita semua nggak ada yang menjamin. Jadi orang-orang mutakin tadi apa? Ketika melakukan dosa besar atau zalim terhadap dirinya sendiri, ini jawabannya. Jangan dipotong ayatnya. Dzakarullaha fastaghfaru. Dzakarullaha, mengingat Allah. Di tafsir menyebutkan mengingat Allah artinya dia mengingat nikmat Allah. Diwai penglihatan sehat, ampun tinggi nginceng barang sing haram. Allah berikan lisan yang bagus, monggo digunakan untuk membaca tilawatul Quran, jangan digunakan untuk menggibah, menipu, misuh-misuh. Dia ingat yang kedua ialah ingat akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau syirik dosanya demikian balasannya, kalau melakukan dosa ini balasannya ini demikian. Dia ingat. Atau ingat yang ketiga ialah dia ingat akhirat. Seorang muslim yakin setelah dia mati gak sama menunggu hari kiamat. Ketika 10 langkah orang terakhir yang menguburkan mayatnya, bangkainya, itu malaikat yang 2, yang biru kehitam-hitaman, bengis, membawa pukul. Siapa? Munkar Nakir akan datang menanyai. Siapkah itu? Gak sama menunggu hari kiamat. Maka dia mengingat Allah. Fastaghfaru, pakai fa, bukan pakai summa. Fa itu ialah menunjukkan tartib tapi segera. Yang belajar bahasa Arab, dia bersegera istighfar. Di tafsir disebutkan istighfar maknanya ialah tolabul maghfirah wa atamu muakhidah wa satrul dunubihi, meminta ampun. Meminta ampun maknanya ialah supaya ditutupi, supaya dilupakan dosanya di dunia dan di akhirat. Niki sing khotbah sak niki, kalau Allah mau tampakkan dosanya, kemarin saja ini malu saya, tapi Allah sembunyikan. Allah tidak tampakkan kepada manusia karena masih sayang kepada kita.
Tidak ditampakkan di akhirat artinya Allah melupakan karena Allah mengampuni. Lalu yang ketiga atau makna yang kedua ialah istighfar, maknanya agar tidak dihukum. Wes dilunas, utangnya dilunas saja. Iya, dosa itu utang yang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat lanjutannya, wa man yaghfiru dzunuba ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan siapa lagi yang mampu memberikan ampunan dari dosa-dosa kecuali Allah. Kalau ingin minta kepada Allah termasuk ampunan, kita hendaknya merengek mengakui dosa kita dan jangan membuat Allah murka dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan murka. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini jawaban dari Dolam Al-Fusam tadi. Ketika dia minta ampunan, walam yusirru, dia tidak melanjutkan dosanya. Tidak melanjutkan, dia berhenti. Dia berlepas diri. Dia menyesal dengan sesesal-sesalnya. Ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak berterus-terusan melakukan dosa yang pernah dia lakukan dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia tahu kalau itu dosa. Aku lupa lihat ada wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Berkaitan lafaz walam yusirru ala mafalu wa hum ya'lamun ditafsirkan oleh Imam Ismail bin Umar. Siapa Ismail bin Umar? Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau membawakan hadis riwayat Ahmad, irhamu turhamu waghfiru yaghfirullah lakum wailun li a'malil qaul wailun lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mirip. Wahai manusia, rahmatilah. Rahmatilah orang lain, rahmatilah hewan, rahmatilah suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, dirahmati. Turhamu, maka engkau akan dirahmati oleh Allah. Waghfiru, ampuni, maafkan segala kesalahan saudaramu, maka yaghfirullah lakum, Allah akan mengampunimu. Nabi SAW ketika dilempar dengan batu di Taif sampai berdarah, wajahnya bercucuran penuh darah, malaikat menawarkan iki nek perlu dibleki gunung mau piye penduduk Taif. Nabi tidak, jangan. Nabi mendoakan kebaikan. Nabi tidak pernah marah karena pribadinya, tidak. Nabi itu marah karena syariat yang dicela. Berbeda dengan orang sekarang, nek sing dicela dheweke, sing dicela anak bojone ngetokne parang. Tapi giliran Islam dihina, santai-santai saja. Ada Al-Qur'an dijelekan, santai wae. Ada pejabat menghinakan Islam, santai wae. Karena ada kepentingan. Bisu dia sebagai dai. Mudah memaafkan. Rasulullah SAW itu mudah memaafkan, makanya ditiru. Ya. Orang emosi, kalau kaitannya dengan pribadinya, maafkan. Selama tidak ada hak kita yang dilanggar. Berdilok nih, sabar. Karena apa? Ini setan bermain di sini. Kasus seminggu yang lalu, sing jenazah ditemokne teng Bengawan Solo niku. Hanya gara-gara apa? Gara-gara status WA. Kan direka ulang itu sama polisi. Alasannya kenapa kok dibunuh? Ya, digebuki semaput, diadai karung, digebuki nih, kayak matane asu nih. Terus dikasih batu, dicemplungne teng kali. Karepe ya ben mboten apa? Konangan, tapi hikmah Allah, Masya Allah. Allah tampakkan. Ini hati-hati. Ini akan dituntut di akhirat. Kalau dia punya istri, punya anak,
berapa orang punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya tetangga, ini didolimi nyawa. Ya. Kalau pakai syariat Islam nggak lama-lama, ya, diadili, bunuh ganti, yang membunuh pemerintah. Ya, itu karena apa? Tersulut emosi, mau status WA tidak terima dibunuh, karena dia tidak punya sifat pemaaf tadi. Lalu hadis penutup, celaka, binasa, jurang neraka baginya. Wailun itu ada yang menerjemahkan jurang yang paling dalam di neraka. Bagi siapa? Lil akma'il qaul, bagi orang yang akma'il qaul. Akma'il qaul ini nek diterjemahnya angel. Intine wong nek dikandani apik nggih tapi ra kepanggih. Dia dengarkan nasihat dari para ulama, tapi cuma iya saja tapi tidak diamalkan. Dan wailun, celaka bagi orang-orang yang musirrina ladina yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia senantiasa melakukan dosa dalam keadaan dia tahu itu haram, dia terus melakukannya. Banyak faktornya. Karena biasanya hawa nafsu, karena kepentingan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Mari jamaah senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diamalkan. Minta ampun itu mudah, ya, mudah. Yang berat itu hati kita, ya. Kalau kaitannya sama Allah, istighfar, perbanyak kebaikan, karena kebaikan itu menghapus kejelekan. Kalau kaitannya dengan saudara kita, raih tangannya, salam, kasih hadiah, minta maaf. Sebelum nanti minta halalnya di akhirat nanti berat, abot. Allahumma sholli ala Muhammad.